Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, kita lanjutin lagi kegiatan kita ya. Kegiatan tiap hari bahas buku Dissolving Ego. Hari ini sudah kita langsung ke sini. Jadi keangkuhan ego, jadi tiada habisnya, dan dengan sombongnya ia sesumbar bahwa dirinya bisa menyangkal eksistensi Tuhan. Kognisi hanyalah anggapan linguistik yang terbelenggu simbol-simbol linier, konten terbatas dari pemrosesan mental, bahwa ia memiliki realitas objektif aktual murni merupakan anggapan subjektif. Jadi ego itu kan ini ya, ego itu dia pertama-tama melihat tubuh ini sebagai peraga sekaligus sebagai subjek, sebagai pelaku. Sekaligus sebagai subjek. Sekaligus sebagai sumber. Sekaligus sebagai sumber. Ini kebanggaan ego itu. Saya adalah peraga, pelaku, dan sumber. Seperti itu. Ya, ego programnya ini. Nanti sebagai sumber itu, selesainya di dimensi ketujuh, ilallah. Jadi, ego mengklaim tiga ini. Itu kesombongannya. Kemudian dengan upaya spiritual, orang menemukan bahwa diri sendiri yang selama ini ditangkap dan menjadi korban yang dijerat oleh tipuan cerdik ego. Jadi sebenarnya sih bukan tipuan cerdik ya. Yaitu memang konsekuensi dari identifikasi atau konsekuensi dari identifikasi diri dengan waktu tubuh atau waktu sosial gitu ya. Yaitu bukan tipuan tapi ya memang begitu. Dan orang tuh ya harus punya problem dengan ini. Harus punya problem. Harus menyadari kelemahan identifikasi diri dengan tubuh dan dengan waktu tubuh dan waktu sosial ini, baru dia kemudian tuh ya bisa untuk melakukan perjalanan spiritual. Ya kadang-kadang kita perjalanan spiritual itu ya enggak jelas latar belakangnya apa gitu. Jadi belum ngeh klinisnya apa sih sebenarnya gitu. Masalah spiritual itu secara klinis itu apa? Secara umum kan di masyarakat kita itu masalah spiritual itu adalah ingin menjadi hamba yang soleh. Kan begitu biasanya. Ingin menjadi hamba yang soleh. Lalu akhirnya kita fokus beramai-ramai melakukan semua yang
katakan diperintahkan. Persoalannya kan adalah kita itu sudah soleh, kok belum kelihatan? Nah itu ada pengingkaran, ya, ada penyangkalan. Maka kemudian tuh masalah klinis spiritual adalah mengetahui segala jenis kemungkinan pengingkaran terhadap kehambaan itu. Nah, itu yang harus diselesaikan. Bukan linier langsung ingin menuju hamba, nggak mutar dulu. Cari dulu pengingkarannya sehingga kamu tidak menjadi hamba sejak kecil. Cari dulu pengingkarannya sehingga kamu nggak cerdas. Berarti mengingkari, katakan arosid. Nah, jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Tapi itu memang misalnya gini, ya, misalnya gini. Kan kehidupan yang normal itu adalah non-dual, oneness, wholeness. Normalnya kan gitu. Ya, oneness, wholeness. Ini kan non-dual ya. Normalnya kan gini. Dari sana itu gitu. Tapi dari sisi kita, enggak begini. Enggak wholeness, enggak oneness, enggak non-dual. Jadi misalnya kita membantu orang transendensi. Ayo wholeness Mbak, enggak bisa gitu. ayo wholeness Mbak, enggak bisa gitu. Ayo es besar, ya enggak bisa. Temukan pengingkarannya gitu. Jangan motivasi dia untuk non-dual. Itu sama saja, ayo ikan berenang kau. Kok ngajarin ikan berenang? Tapi temukan pengingkaran sehingga dia lupa kalau non-dual. Temukan pengingkaran yang sedang diperagakan sehingga dia tidak wholeness. Temukan pengingkaran yang sedang diperagakan sehingga dia tidak oneness. Ya, aku sedang berjuang non-dual. Lagi mau kemana? Bukan berjuang non-dual, temukan ketidak non-dualanmu itu apa. Ya Mbak, aku harusnya ini, aku nggak ngerti sebenarnya terjebak di dualitas apa ya, sehingga aku nggak non-dual. Bukannya ya aku sedang berjuang non-dual. Nah, itu salah, wes. Salah konsep. Salah konsep. Itu akhirnya ya sasaran transendensi tidak tercapai. Dan itu menjadi kecenderungan kita lah ya, termasuk dalam beragama. Lomba-lomba melakukan kebaikan, lupa kalau kebaikan itu ada perusaknya. Ada apa namanya itu. Jadi yang paling penting itu kalau dalam kitab ya, yang harus dipelajari itu ketahui dulu perusak amal itu apa. Jangan sampai sudah bikin 1000 candi gara-gara satu titik kamu nggak ketahui perusaknya, ya kamu sia-sia gitu. Kamu akhirnya sia-sia. Kan gitu kalau di kitab-kitab gitu kan. Ketahui dulu apa yang bisa merusak amal. Bukan langsung beramal, tapi ketahui dulu yang bisa merusaknya. Jadi kalau kamu misalnya tidak non-dual, itu karena kamu bukan berarti kamu belum sampai non-dual. Kamu itu semula jadi sudah non-dual. Semula jadi sudah wholeness. Semula jadi sudah oneness. Hanya saja kemudian itu kamu menjalani fase sebaliknya, yaitu dualitas. Akhirnya kamu merasa tidak non-dual. Jadi dikasih fase pengingkaran terhadap semula jadi tadi. Jadi nggak usah berusaha untuk non-dual itu
hal yang alamiah saja kalau kamu sudah mampu melampaui seluruh kemungkinan penyangkalan dan pengingkaran terhadap hal yang sudah sifatnya semula jadi. Kalau orang Muna bilang apa? Kato kawelotie, semula jadi sudah non-dual. Semula jadi sudah oneness. Semula jadi sudah wholeness. Masalahnya adalah yang semula jadi tadi kebalik. Karena kita melakukan perjalanan minatul mati lanur dari dualitas sampai ke non-dual. Non-dual itu memang sejak awal. Sejak awal. Prinsipnya gitu. Ya. Sehingga kemudian itu tidak jadi motivasi. Tidak motivasi, tapi sikapnya itu klinis. Sikap klinis itu, kita tahu problemnya. Ini dia tidak non-dual, hanya kelamaan dualitas ini. Seperti itu. Oke ya. Itu penting ya, itu penting. Semua guru spiritual itu telah menyatakan bahwa kekurangan utama umat manusia adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Riset mengungkapkan dengan cepat bahwa dasar dari ketidaktahuan ini adalah karena keterbatasan struktur ego yang melekat sebagai sebuah konsekuensi dari proses perjalanan atau evolusi yang masih berlangsung. Proses evolusi yang masih berlangsung. Makanya kemudian tuh ya kita punya guru, gurunya punya guru. Itu kemudian tuh kan berarti kita kemudian mendapat keuntungan dari proses evolusi dari guru-guru kita. Seperti itu. Ya kan, jadi jangan sendiri. Kalau sendiri ya bisa, tapi ya kamu menempuh ini mulai dari nol, bahkan minus. Mendingan tuh manfaatkan hasil evolusi yang sudah ada. Kemudian pada diri manusia bukan hanya kapasitas untuk memproses dan menerjemahkan data linier yang berevolusi, tapi di sana juga ada hal yang disebut non-linear, energi spiritual. Tetapi ini sumbernya non-fisik dan tidak bisa didefinisikan oleh konsep-konsep linier. Untuk mengalaminya, ia bersifat evolusioner, yang disebut spirit manusia. Spirit manusia ditandai dengan munculnya tubuh energi non-fisik, tubuh eterik, yang kelangsungan hidup dan evolusinya tidak bergantung pada tubuh fisik itu sendiri. Istilahnya tubuh cahaya lah. Dengan demikian, spirit manusia berhubungan dengan esensi dan penalaran terhadap bentuk dan definisi linier. Di tubuh kita, spirit kita itu terhubung dengan esensi, medan non-linier dan linier. Ya seperti inilah. Yang model kita yang ini ya. Ya kayak gini. Ya, terhubung. Sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan evolusionernya, jadi perkembangan evolusioner itu adalah kecepatan perjalananmu minadzulumati ilan nur. Kecepatannya.
Ya daripada naik jalan kaki sendiri, numpang di kapal pesiar yang sudah ada kan. Enak. Jadi kita mewarisi seluruh pengetahuan spiritual yang sudah ada di perpustakaannya gitu kan. Seperti itu. Keyakinan merupakan kebutuhan biologis untuk bertahan hidup yang dibangun ke dalam struktur dasar ego sebagai rasa diri. Kapasitas untuk menyadari dan mengalami diri kecil merupakan kualitas kesadaran hidup yang melekat, yang juga ya, yang juga tambahin juga lah, yang juga ada pada kerajaan hewan, tapi kita hanya mengalami sindromnya, yang mengalami sindrom. Dengan begitu umat manusia hidup dengan keyakinan. Dengan naifnya, ego kemudian menempatkan keyakinan utamanya di inti narsisme ego itu sendiri. Dia kemudian tuh percaya opini, tapi memang tidak ada tidak ada peluang lain. Tidak ada peluang lain bagi ego untuk mendapatkan sumber pengetahuan lain kecuali melalui persepsi linier dan opini. Jadi dia akhirnya terkunci, mandek. Dia mandek. Menyadari kemandekan inilah harusnya itu menjadi alasan untuk mengubah arah. Ya kan? Akhirnya kita masuk tarekat, masuk macam-macam lah. Tapi kalau orang belum ngeh keterbatasan identifikasi diri dengan tubuh, identifikasi diri dengan waktu sosial, lah itu dia hanya ikut-ikutan. Dia menjalani sesuatu itu bukan karena prosesnya, tapi hanya karena ikut-ikutan. Itu enggak boleh. Itu apa namanya itu? Ima'ah ya. Istilahnya itu. Ima'ah itu kita ikut-ikutan dan itu enggak boleh. Nanti kena 30 itu. Useless. Menjalani proses karena permintaan pasar. Bukan karena perjalanannya sendiri. Dan itu memang kita harus selalu ingatkan bahwa orang hidup itu adalah perjalanan gitu loh. Perjalanan minadulu mati lanur, bukan untuk bertahan hidup. Bukan karena kebutuhan sosial, bukan. Itu perjalanan gitu. Masalahnya kita ini kan memahami hidup ini bukan sebagai perjalanan. Lebih kepada kita ini hidup hanya untuk bertahan hidup. Memenuhi kebutuhan sosial. Itu tuh yang secara kultural tuh kita harus menetapkan lagi hari salik sudah ya, hari salik. Ya, hari salik. Kalau hari santri kayaknya kurang. Kita harus minta lagi secara kultural hari salik. Bahwa hidup ini adalah perjalanan minadulu mati ila nur. Hargai dulu itu. Hargai dulu agenda primordial setiap jiwa. Jangan dibuat neko-neko. Disuruh perang lah, disuruh inilah, disuruh demo. Ngapain sih? Mana pimpinan politik nih ya. Jangan coba-coba mengganggu agenda primordial dari setiap jiwa dengan bikin program yang neko-neko. Zaman dulu orang disuruh perang. Sekarang disuruh demo. Akhirnya orang lupa dengan agenda primordialnya. Ini partai-partai gitu ya. Jangan membuat, termasuk sekolah. Saya agak emosi itu kalau kemudian agenda primordial ini begitu saja dilupakan hanya karena urusan duniawi. Memang kalau meninggal masuk partai gitu kan enggak. Jiwamu loh masih berjalan ke akhirat. Emang kamu meninggal masuk negara apa enggak? Jiwamu ke akhirat, jangan dilupain gitu.
Jangan neko-neko. Uangmu pokoknya, ini hati-hati ini ya, mau lebaran, pokoknya diiklanin apa-apa, jangan beliin. Pokoknya kamu kumpulin buat perjalananmu, minat dulu mati lanur. Jangan kamu ikut-ikut gaya, oh sekarang lagi tren pakaian ini, udah beli sendiri kamu udah. Saya agenda primordialku ini belum tuntas, minat dulu mati lanur. Nggak usah banyak gaya di waktu sosial. Soalnya kalau meninggal itu ke akhirat kamu, bukan di waktu sosial. Bentar lagi nih Jakarta Mall ya. Iya, kamu jangan sampai lupa dengan agenda primordialmu. Agenda primordial anak-anak, agenda primordial pesan, jangan lupa udah. Ada promosi 100%, diskon nggak usah, saya mau jalan. Soalnya kalau saya meninggal nggak masuk mall. Saya ke akhirat pokoknya tuh. Itu aja sih intinya. Ini orang kok kasihan banget ini loh. Mati Kanjeng Nabi diputar-putar ke waktu tubuh, waktu sosial. Tubuh harus pakai baris krim, harus pakai ini. Ya akhirnya habis waktunya buat ngurusin waktu tubuh, waktu sosial. Diperlombakan lagi. Wah, akhirnya lupa dengan kewajiban minat dulu mati lanur, harus dipercepat. Biar nanti kalau sudah cepat itu bisa membantu yang lain. Setelah tercerahkan baru mikir peradaban. Itu pun kamu harus menjadi kru, bukan sebagai penumpang yang harus menjadi customer seumur hidup. Ya, kita ini kadang suka lupa agenda primordial. Ya, kan ini agenda kenapa Bale ini ya, 4 juta. Agenda ke Wakumoro 3 juta. Lupa dia agenda primordialnya. Nanti kita ke mall ini, ke mall itu, ke Hong Kong. Mati kamu nggak ke Hong Kong. Ke akhirat kamu. Jangan lupa gitu. Kalau sampai kita nggak getar bahwa kita ini sudah salah arah, wah itu parah itu. Ya bikin kaos Mas Imam ya. Agenda primordialmu itu minat dulu mati ilanur. Bukan pesta-pesta gitu ya. Jangan habisin waktu dengan ya agenda waktu sosial. Apalagi ini 2024, kamu naik mobil mutar-mutar kota, habis 24 jam waktu. Tidak ada satu poin pun naik. Mendingan simak channel Evolusi Jiwa. Habis kota nggak apa-apa, tapi itu kan agendanya agenda primordial. Minat dulu mati ilanur. Katanya iman. Tapi nggak diagendain. Iman nggak diagendain. Gimana ini? Udah lupa tak sadate. Udah lupa tak rukun iman itu. Kepada hari akhir gitu ya. Oh, nggak siap-siap gitu. Percepatan gitu, percepatan. Ya. Nih, selesaikan dulu lah. Pokoknya itu seluruh kebijakan tuh harus menyelesaikan agenda pertama. Setelah itu baru waktu sosial. Waktu sosial kita kemudian tuh sudah jadi kru. Agenda primordialnya ini ya sudah lumayan lah perjalanannya. Kayak itu penting ya. Menghadapi lebaran ini banyak diskon. Saya aja ini udah setiap hari check out iklan IG, ada kacang mete, ada macam-macam. Lu ini kok jalan sendiri nih tangan. Otomatis kan. Ini otomatis akhirnya mas uninstall guys. Ini dulu mati lanur kok malah ke Shopee. Ini dulu matilah Shopee. Iya ini kok minat dulu matilah Shopee guys. Nah, ada stop dulu lah guys. Satu gratis satu. Aduh. Ya itulah. Emang ini sama kuatnya tarikannya. Tapi kan kita karena punya prinsip,
minat dulu mati lanur, ya akhirnya direm dulu lah. Enggak boleh ini ya, enggak boleh. Itu penting ya, itu penting. Terutama TBP ini berapa orang nih? 156 ya. Agenda primordial tuh harus tuntas dulu lah. Ya kan? Kalau itu nggak tuntas, itu nanti kamu kalau sakit nggak punya asuransi, pencerahan kamu menderita. Terkunci di waktu tubuh, terkunci di waktu sosial. Oh, selesai kamu. Argo terus jalan, argo karma kan. Dan level kesadaranmu belum mampu membayar argo karma dualitasnya. Oh, selesai kamu. Akhirnya kamu jadi objek di dunia. Jadi contoh buruk. Suruh belajar nanti dulu. Ini agenda primordial. Nggak bisa para politisi ini yang harus dibilangin. Agenda primordial orang itu minat dulu mati lah Nur. Bukan pemilihan presiden. Itu agenda kedua lah itu ya. Setelah tercerahkan. Pilih presiden, nggak tercerahkan, akhirnya kan nggak milih. Aslinya dipaksa. Dirampas haknya milih lewat serangan fajar, serangan kaos, serangan dangdut. Ya kan? Ya itu gitu. Nah. Di masyarakat TBP ini ya pokoknya ditulis agenda primordial saya itu minat dulu mati lan. Adapun pemilihan kepala desa nantilah setelah aku tercerahkan bisa tahu, bisa kasaf, wah aku tahu nggak milih yang ini, milih yang itu. Kenapa? Wes tahu jeroane wes. Ini kepala desanya saya mau milih yang sudah selesai agenda primordialnya. Kalau belum nggak mau pilih wes. Nanti programnya neko-neko. Harusnya dana desa buat pencerahan, malah buat datangin artis dari Jakarta. Nonton bareng. Kan neko-neko namanya itu, guys. Ya. Ini bagus nih kalau pejabat gitu ya. Enggak. Pokoknya saya kalau jadi kepala desa, pokoknya saya akan selesaikan agenda primordial dulu itu. Untuk seluruh warga saya. Ya kan. Seperti itu. Kalau saya jadi menantunya, saya akan selesaikan agenda primordial anakmu, Pak. Wah, langsung ACC. Jangan sampai diputar-putarin gitu loh. Putar-putarin ini waktu sosial, habis umur, amal nggak ada, malaikat udah tanya gitu. Ayo pulang. Waduh, pulang kemana? Ke Sopi? Enggak, ke akhirat. Astagfirullah. Nangis langsung. Itu penting, itu penting. Kita ini orang beragama kok. Kok bisa sih jadi negara customer terbesar di dunia? Kok bisa? Di situ saya bertakon-takon. Kok bisa? Gitu. Ternyata lupa sama agenda primordial. Agenda primordial nggak nomor satu kan, tapi tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Nah, situ kita jadi tahu apa penyakitnya ya, tahu penyakitnya. Dengan naifnya, ego menempatkan keyakinan utamanya di ini sudah ya. Jadi ya sumber pengetahuan ego itu ya basisnya persepsi dan opini. Yang karenanya mengasumsikan otonomi dan kedaulatan sebagai penentu realitas. Makanya dia menyimpulkan, saya adalah peraga, saya adalah sumber, saya adalah subjek. Itu berdasarkan persepsi dan opini. Nggak bisa dibantah. Kalau saya adalah sumber, saya adalah peraga, saya adalah subjek, oh maka kemudian tuh agenda primordialnya adalah mendapatkan kesenangan di waktu tubuh dan mendapatkan kesepakatan, pengakuan di waktu sosial. Itu aja. Itu aja. Berdasarkan dan struktur dan asalnya, ego buta terhadap keterbatasannya sendiri. Karena memang tidak punya lensa lain, tidak punya kaca spion dia, ego itu.
kacamata kuda jadinya. Dia tidak bisa mengetahui keterbatasan pengetahuannya sendiri. Gitu ya Mas Yamin ya. Jadi Lebaran ini anggaran untuk piknik itu dialihkan dulu untuk anggaran untuk agenda primordial. 8 Tawaran diskon 30% di tempat wisata enggak. Saya mau baca buku Hawking dulu semuanya. Aduh, Yang bahasa Inggris gitu loh Mas Yamin. Yang bahasa Inggris. Jangan langsung aduh. Ya gimana kamu untuk agenda primordialmu kok? Nggak kamu bela secara politik. Bela secara politik dong. Politik anggaran, politik waktu, politik bahasa. Kalau memang bahasa Surabaya tidak support dengan agenda primordialmu, cari bahasa lain. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Inggris. Biar support. Apa mau belajar bahasa Muna? Nah, baca buku sambil piknik. Udah nggak usah piknik, baca buku dulu aja. Mantap sampai piknik malah nggak baca buku, malah foto-foto. Bukunya dibawa toh, di foto juga. Alhamdulillah, Lebaran kali ini bisa bawa buku Hawking 1 paket. Ternyata nggak dibaca. Nah, anggaran Kemeleura dialihkan saja untuk pencerahan ya. Anggaran kenapa balik ke macam-macam itulah. Dibelain gitu loh. Dibelain. Diberi arah baru hidup dulu. Saya dulu ya gitu, 9 tahun ya nggak punya tabungan aku. Pingin juga beli apa-apa itu nggak bisa. Itu bukan agendamu kok kamu kejar-kejar. Agendamu ya wes selesaikan dulu seluruh kesalahan identifikasi. Sehingga kemudian tuh besok-besok kamu bisa berpartisipasi banyak dalam waktu tubuh dan waktu sosial. Pas Lebaran adakan siap pokoknya ya. Oh nantang ini Mas Imam ini. Pas Lebaran adakan kuliah Zoom siap, boleh lah. Kita open house, waduh. Ya kita kuliah Zoom lah ya. Kita tunggu Mas Imam. Biar tahu siapa yang tenanan. Ya. Soalnya ini kebanyakan yang beli buku Hawking ini nggak dibaca. Ada kemarin yang laporan tuh, sampai bukunya hilang itu nggak pernah dibaca gitu. Nggak pernah tahu, aduh. Padahal tuh dibeliin gitu. Dibeliin, dikirimin. Tapi nggak pernah dibuka. Oh ini lupa agenda ini. Lupa agenda. Jadi kalau agenda primordial belum dilaksanakan, udah nggak usah nikah dulu. Itu bikin susah mutar-mutar anak orang lagi itu di waktu sosial. Nggak usah neko-neko, tolak aja ini mertuanya yang enggak. Selesaikan dulu agenda dari Tuhan minat dulu mati lanur. Nggak usah neko-neko kamu ya. Kalau saya mau piro 200 apalagi enggak. Udah enggak itu lanjutkan dulu sampai 1000 wes. Seperti itu. Kalau Bapak berapa? Ya baru 150. Podo karo. Akhirnya nangis bareng ya guys. Saya sampai heran, kok bisa ya orang lupa sama agenda primordial gitu. Ya itulah namanya kena radiasi material. Radiasinya udah akut. Radiasi akut. Dan orang tua itu punya kewajiban loh memperkenalkan apa namanya itu agenda itu gitu. Bahwa tujuanmu hidup itu bukan untuk jadi insinyur. Itu tujuan peradaban. Tujuanmu itu dari Tuhan kamu menikmati salik minadul mati lanur. Menikmati salik mudah itu. Bapak nggak terlalu bangga kalau kamu jadi insinyur yang menemukan sarang laba-laba. Misalnya desain baru kan. Tapi tanggung jawab orang tua itu kan mengingatkan tanggung jawab Bapak itu. Ya, itu untuk memberi tahu bahwa tujuan pertamamu itu adalah kamu sebagai salik. Gelar terbaikmu itu salik. Apalagi saliknya gelar profesor salik. Wah, itu dia. Ya kan?
Kalau mau salik ini kayak Adin lah. Adin itu dia mau 700 permanen. Permanen 700 aku mau jadi S1 dulu katanya. S1 di bidang non linier. Ya, siap ya. Oke, ya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, setiap sore kita ada bedah buku Transcending Level of Consciousness. Dan nanti malam juga masih ada Tapping for Healing ya bagi teman-teman yang mengikuti kelas. Jangan lupa jam 8:30 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa.